Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat belajar dimanapun Anda berada. Kali ini Mama Mia akan mengajak kalian menyimak obrolan santai seputar buku ataupun seputar literasi, yakni karya rekan-rekan penulis lokal yang berada di Tanah Bumbu. Adapun buku yang akan kita perbincangkan kali ini adalah buku tentang religi ataupun bergenre religi yang ditulis oleh Ibu Wahidah. Ini judul bukunya, Panduan Perawatan Jenazah. Barangkali buku ini terdengar lebih sedikit horor dan lebih serius daripada sebelumnya ya teman-teman, karena ini menyangkut kehidupan akhir manusia. Dan nanti kita akan berbincang lebih lanjut bagaimana isi dari buku ini dari penulisnya langsung. Adapun siapa sih sebenarnya Ibu Wahidah ini? Ibu Wahidah ini adalah seorang guru di SMA Negeri 1 Simpang 4. Ibu Wahidah ini selain menjadi seorang guru, beliau juga aktif di beberapa kampus. Baiklah sahabat Mama Mia, dimanapun Anda berada, kita ikuti tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat belajar dimanapun Anda berada. Saat ini Mama Mia kedatangan tamu. Beliau adalah seorang guru sekaligus penulis yang ada di Tanah Bumbu. Beliau adalah Ibu Wahidah. Kita sapa terlebih dahulu dengan Ibu Wahidah. Selamat siang Ibu Wahidah. Siang Bunda Mia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu atas kehadiran di Mama Mia Channel ini. Mudah-mudahan obrolan kali ini seputar karya yang sudah ditulis oleh Ibu Wahidah, yakni dengan judul Panduan dalam Perawatan Jenazah. Nah, ini adalah buku yang dihasilkan oleh Ibu Wahidah yang hari ini tentunya berbeda genrenya dengan beberapa karya yang sudah Mama Mia hadirkan di channel ini. Barangkali sahabat belajar dimanapun Anda berada penasaran siapa sih sebenarnya Ibu Wahidah ini. Ibu Wahidah ini adalah selain sebagai seorang guru di SMA Negeri 1 Simpang 4 Kabupaten Tanah Bumbu, beliau adalah seorang pengajar di beberapa kampus di Kalimantan Selatan, khususnya di Darul Ulum Kota Baru pada tahun 2006 hingga tahun 2010. Kemudian dosen di Stikes Darul Azhar pada tahun 2008 hingga tahun 2018. Kemudian dosen di Stikip DDI Cabang Batu Licin pada tahun 2007 hingga tahun 2012, dan yang terakhir adalah tutor UT UPBJJ Banjarmasin Cabang Tanah Bumbu sejak tahun 2008 hingga sekarang. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, beliau juga terpilih menjadi salah satu kandidat kepala sekolah yang lulus tahun 2021. Tentu saja semua ini tidak bisa dicapai dengan instan seperti rekan-rekan ataupun tamu-tamu saya terdahulu, orang-orang yang mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan dan semangatnya dalam menuntut sebuah ilmu, tentunya dalam hal ini adalah berliterasi. Baiklah rekan-rekan sahabat Mama Mia dimanapun Anda berada, kita akan memulai perbincangan tentang seputar karya yang sudah dihasilkan oleh Ibu Wahidah ini yang golong langka ya dibanding dengan rekan-rekan yang lainnya, karena ini menyangkut kehidupan akhir manusia di muka bumi ini seputar kematian. Baiklah Ibunda Wahidah yang saya hormati, mungkin bisa diceritakan proses kreatif ataupun proses kepenulisan buku yang sangat luar biasa ini menurut saya, tahapan-tahapannya berapa lama Ibu dapat menyelesaikan satu buku ini? Silahkan Ibunda. Baik Ibu Mia, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mama Mia Channel yang sudah mengundang saya dan mengekspor karya-karya kami, guru-guru dan para penulis lokal Tanah Bumbu. Dan saya berharap dan berdoa semoga Mama Mia Channel semakin jaya gitu. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Saya berceritanya dari mana ya? Karena semuanya itu mengalir apa adanya aja untuk buku ini gitu. Karena saya mengajar di SMA, mengajar pendidikan agama Islam. Nah, yang di kelas 11 itu memang ada KD yang memuat tentang perawatan jenazah gitu ya. Nah, di situ kita mengajarkan anak-anak bagaimana cara perawatan jenazah dan praktek gitu ya. Nah memang awal-awal itu
hanya teori saja saya kasih gitu. Sudah itu saya kalau teori aja masih baru-baru kan, peralatan juga belum ada gitu. Saya berpikir gimana kalau saya praktekkan gitu. Nah, dari itu saya praktekkan. Pertama tuh minjam bonekanya yang ekstra menjahit untuk anunya itu. Untuk jadi model ya Bun ya, untuk iya untuk modelnya. Karena kalau manusia mungkin anak-anak takut ya. Bukan takut Bun, tapi apa namanya itu basah kan, kita langsung praktek. Iya. Langsung pakai air, langsung kita kapani, langsung kita siram air, pakai air sabun, pakai air air kapur barus begitu. Nah, jadi setelah itu saya berpikir lagi, alangkah baiknya saya membuat buku panduan gitu kan. Nah, memang di buku panduan yang saya susun ini tidak memuat KD-nya, tidak memuat apanya di awal gitu loh. Seharusnya kan kalau untuk buku panduan siswa kan harus ada KIKD-nya gitu. Karena saya berpikir gini, buat sekali langsung untuk semua dan untuk masyarakat gitu. Karena masyarakat itu kan nggak tahu apa itu KD itu apa. Nah, mungkin nanti juga saya membuat juga khusus untuk siswa yang memuat tentang di awalnya itu kan KD-nya apanya gitu kan, tujuannya apa segala macam seperti itu namanya. Nah itu, dan harapan saya juga buku ini juga untuk masyarakat umum gitu, keseluruhannya dari siswa dan masyarakat umum lainnya gitu. Nah kemudian yang terpenting niat saya itu adalah bagaimana bisa ilmu yang saya miliki walaupun hanya sedikit ini bisa dibagi-bagi ke orang banyak gitu ya, orang banyak. Nah, kenapa? Ketika hadis Nabi itu kan mengatakan idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa bi salasin gitu hadisnya gitu. Apabila anak Adam itu mati atau meninggal, maka terputus amalnya itu illa bi salasin, kecuali 3 perkara. Nah, apa illa bi salasin kecuali 3 perkara. Apa aja? Shadaqatun jariyatin. Shadaqatin jariyatin, sedekah dan jariah. Itu yang masih bisa bermanfaat apabila kita sebagai manusia itu sudah meninggal nanti. Yang berikutnya adalah wa ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat inilah yang saya masukkan di sini, yaitu walaupun sedikit ilmu yang saya tuangkan di buku ini tadi, yang saya susun di buku ini tadi, semoga ini juga bermanfaat, itu menjadi supaya jangan terputus, nanti saya punya tabungan gitu loh harapannya. Iya, amalnya itu. Nah, kemudian wawaladin solihin yada'ulah. Nah, ini juga sambungannya Mama Mia. Apabila saya mengajarkan kepada siswa, nah saya berharap siswa ini menjadi anak yang soleh. Gitu. Anak yang soleh itu adalah karena apa? Kita pada umumnya, masyarakat umumnya itu kan di mana-mana kan punya, setiap daerah itu punya yang namanya rukun kematian ya. Rukun kematian. Jadi apabila saudaranya atau orang tuanya meninggal, semuanya diserahkan ke rukun kematian. Gitu. Nah, padahal kita banyak tidak menyadari bahwa yang wajib merawat orang tua ketika merawat jenazah orang tua kita itu adalah kita sebagai anaknya. Nah, itu memang ada di buku panduannya itu seperti itu. Nah, jadi yang wajib menangani atau merawat jenazah orang tua kita itu adalah kita sebagai anak. Itu yang wajib. Nah, tapi di masyarakat kita kebanyakannya kalau sudah ada ada kematian, serahkan semua ke rukun kematian. Macam-macam alasannya itu. Ada yang dan kadang-kadang alasannya itu menyedihkan, takut sama mayat, padahal itu orang tuanya, gitu. Sedih gitu. Pernah juga pengalaman saya itu menghadiri orang meninggal itu, maunya sedih saya itu. Ketika sudah sudah mau dikapani orang tuanya itu kan, untuk dilihat wajah terakhir orang tuanya itu, dicari anak-anaknya pada nggak ada, tahu-taunya di kamar semua, orang-orang yang ribut, mana anaknya ini, wajah terakhir nih gitu. Nah, jadi dicari sama rukun kematiannya, itu kan menyedihkan sekali ya. Seharusnya mereka di dalam ajaran Islam itu kan
anaklah yang Yang wajib ikut andil seperti itu ya, Nah, Bu. iya begitu. Jadi kalau ada anak, nggak usah sampai ke rukun kematian. Nah, tetapi karena ini kan banyak yang belum bisa. Nah, jadi alhamdulillah saya bilang sama anak-anak siswa saya itu, alhamdulillah nak, kalian sudah bisa praktekkan nanti di di keluarga kalian. Kalau ayah ibu kalian meninggal, kalian ikut andil karena sampean sudah bisa praktek, betul-betul bisa prakteknya gitu. Iya, tinggi begitu. Nah, jadi itu. Jadi merawat jenazah orang tua kita itu adalah bukti bakti terakhir kita sebagai anak. Nah, jadi anak yang soleh tadi, wawaladin solihin yad'ulah. Artinya termasuk mendoakan juga nanti setelah membuktikan bahwa dia anak soleh, merawat jenazah orang tuanya, kemudian setelah meninggalkan tidak dilepas begitu saja, tetapi didoakan tadi yang di ayat-ayat terakhir, yang bab terakhir itu kan didoakan, dibacakan Yasin, dibacakan Quran, dibacakan disolatkan hadiah dan lain sebagainya. Begitu Mama Mia itu. Nah, jadi dua hadis ini dua yang menjadi acuan saya itu yang untuk menulis buku ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah gitu. Demikian Mama Mia. Baik, menarik sekali Ibunda ya, bahwasannya di buku ini merupakan aplikatif sekali ya, tidak hanya untuk siswa, kemudian tetapi untuk manusia seutuhnya, bahwasanya akhir sebuah kehidupan manusia itu ya nantinya semua kita akan ke sana. Nah, dalam buku ini yang sudah Ibu katakan tadi, bahwasanya kewajiban seorang anak ini tidak hanya dituntut wajib baktinya ketika orang tua masih ada, tetapi begitu orang tua meninggal pun anak juga masih punya kewajiban bakti kepada orang tua, yakni untuk mengurus jenazahnya. Kemudian setelah jenazahnya dikebumikan, anak itu juga mempunyai kewajiban untuk mendoakannya. Nah, ini semuanya dikupas dalam buku yang sangat luar biasa ini, di perawatan jenazah, di mana bab 1 juga dikatakan Ibunda Wahidah tentang kewajiban terhadap sesama muslim. Di sini bagaimana adab-adab seseorang untuk menjenguk orang sakit, kemudian bagaimana ketika ada menjenguk itu pun ada tidak hanya sekadar menjumpai seperti itu Bunda ya, ada beberapa hal yang memang disampaikan. Sahabat Mama Mia dimanapun Anda berada, kita lihat tayangan berikut ini. Ini adalah video yang sudah dirangkum dari beberapa kegiatan Ibunda Wahidah ini selama dalam pembelajarannya, yakni tentang praktik pengurusan jenazah yang sudah dilakukan oleh siswa yang dibimbing langsung oleh Ibu Wahidah. Berikut tayangannya. Baiklah rekan-rekan sahabat Mama Mia dimanapun Anda berada, tadi adalah beberapa tayangan yang sudah dilakukan Ibunda Wahidah bersama siswanya di dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran agama Islam yang membahas tentang perawatan jenazah. Barangkali Ibu bisa menjelaskan bagaimana sih sebenarnya tahapan-tahapan yang barusan kita lihat, mulai dari mana saja yang harus dipersiapkan ketika seseorang akan mengurus sebuah pemakaman ataupun mengurus jenazah itu, Bunda. Baiklah, Mamanya terima kasih. Dalam hadis
dalam kitab Safinatun Najah itu yang saya kutip ya, nah itu bahwa kewajiban seorang muslim terhadap saudaranya itu, yang saudaranya yang sudah meninggal itu disebutkan allazi yalzamu lil mayyiti arba'u fisalin ghusluhu wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu. Nah, jadi kewajiban muslim yang masih hidup terhadap saudaranya muslim yang sudah meninggal, ini muslim ya Bun ya, yang muslim. Nah, itu apa? Arbaun, 4. Nah, arba'u hisalin, 4 macam. Nah, apa saja? Gusluhu, memandikan. Nah, jadi jenazah yang wajib itu adalah orang yang masih hidup, nah kepada orang yang sudah meninggal, dan hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, jadi kalau fardu kifayah ini dalam satu kampung itu kalau ada beberapa orang yang sudah melaksanakannya, insya Allah satu kampung itu terbebas dari dosa, ya, dosa terhadap jenazah. Jadi sudah gugur kalau kewajibannya. Iya, nah itu namanya fardu kifayah. Fardu kifayah itu boleh diwakilkan dalam beberapa orang. Contohnya perawatan jenazah tadi. Jadi dalam satu kampung kalau ada beberapa orang yang sudah merawat jenazah itu tadi, baik memandikan, mengapani, menyolatkan, menguburkan, insya Allah satu kampung itu sudah terbebas dari kewajiban terhadap jenazah tadi. Dan kalau sudah terbebas dari kewajiban terhadap jenazah, berarti semuanya tidak berdosa seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, memandikan, mengapani, wassolatu alaihi, menyolatkan atas mayat tadi, wadab nuhu, dan menguburkan, begitu. Dalam video tadi ditayangkan beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Yang pertama seperti mengukur gitu ya Bun, ada Ibu tadi mengukur kain kafan, kemudian itu bagaimana sih sebenarnya tahapan-tahapan yang harus dilakukan gitu seseorang ataupun ahli waris atau rukun kematian seperti itu ya Bun ya. Harapannya nanti ketika siswa dapat memperoleh pembelajaran pendidikan agama Islam di tingkat SMA ini bisa diberikan pembekalan bahwasanya rukun kematian ini kan nanti ada regenerasi begitu ya Bun ya. Semuanya kan akan dipanggil seperti itu ya Bun ya. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana susahnya nanti ketika seorang keterampilan ataupun pengetahuan itu tidak ditularkan kepada orang yang lebih muda, sehingga nanti ada saatnya pergantian shift gitu ya Bun ya. Rukun kematian itu akan ada pergantian shift. Nah, bagaimana sih sebenarnya penjelasan yang secara detail yang bisa dipahami untuk masyarakat secara umum, persiapan-persiapan yang dilakukan dalam pengurusan jenazah ini Bunda? Iya, baik Bunda Mamamnya. Kalau di dalam sebelum kita melakukan perawatan jenazah itu kan kita jelaskan dulu apa-apa saja yang harus kita persiapkan untuk merawat jenazah. Yang pertama kan kita anjurkan kepada siswa itu ini untuk yang praktek ya Bunda ya. Praktek. Nah, karena kalau di bahan praktek kita atau alat peraga kita itu memang di situ lumayan lengkap, cuman yang belum lengkap itu supaya anak-anak ini tahu. Nah, saya anjurkan itu untuk menyiapkan sabun. Nah, itu terus kapur barus untuk persiapan memandikan kan. Nah, terus kain untuk menutupi jenazah, dan waktu untuk menutupi jenazah ketika dia sudah dimandikan, dan ketika dimandikan kan untuk kain penutupnya seperti itu. Nah, kemudian kapur barus, sabun, cendana bubuk, kapas, gunting, alat jahit untuk nanti menyambung kain morinya itu atau kain kaci kalau bahasa kita itu. Nah, kemudian tidak kalah penting kain kacinya. Jadi yang lebih penting itu adalah bagaimana cara memotong kain kaci itu. Nah, jadi sebelum kita melakukan praktek tadi, kita ajarkan dulu bagaimana cara memotong kain kafan itu. Nah, jadi yang pertama adalah kita suruh dulu mengukur si boneka atau alat praktek gitu itu.
bonekanya itu terlebih dahulu. Nah itu juga mengukur bonekanya itu tidak seperti kita mengukur baju biasa, tapi dilebihkan gitu. Nah jadi iya. Nah jadi kalau seandainya tingginya itu 1,50 m atau 1,60 m, maka nanti di atas kepalanya itu kita lebihkan 1 jengkal. Nah itu 1 jengkal, Bun. Nah kemudian di kaki juga kita lebihkan 1 jengkal. Nah jadi kalau 160 cm ditambah 1 jengkal di atas, 1 jengkal di bawah, seperti itu. Untuk apa itu fungsinya? Fungsinya adalah untuk mengikat yang seperti pocong itu loh. Nah gitu. Nah jadi di bawah juga. Nah seperti itu. Kenapa lebih banyak, Bun? Karena apa? Kepala ini kan diameternya berdiri begini kan. Nah jadi seperti itu. Nah sudah itu kita jelaskan juga kan, karena memang di panduannya itu kita jelaskan berapa helai untuk laki-laki kan beda dengan untuk mayit perempuan. Nah jadi berapa helai untuk mayit laki-laki dan berapa helai untuk mayit perempuan itu harus kita jelaskan, dan helai-helainya itu pun fungsinya kita jelaskan juga, dia harus tahu. Nah yang pertama apa dulu gitu kan, nah itu kita suruh ngukur untuk yang 1 jengkal di atas kepala dan 1 jengkal di bawah kaki itu untuk kain penutup luar, pembungkus luar namanya. Kain untuk pembungkus luar. Nah kemudian itu sama, yang mayit laki-laki dan mayit perempuan juga sama. Jadi tinggal sama ya, Bun. Ya, ukurannya itu dari ujung kaki sampai ujung rambut. Terus umpamanya kalau yang laki-laki itu 170, nah itu dilebihkan 1 jengkal di atas, 1 jengkal di bawah. Nah kemudian yang perempuan umpamanya 160 tambah 1 jengkal di atas, 1 jengkal di bawah, itu untuk pembungkus luar. Nah kemudian, tinggal untuk yang perempuan. Nah untuk perempuan itu kita sampaikan lagi, kalau yang perempuan itu kan kain kapannya 5 helai, Bun. 5 helai, jadi 1 pembungkus luar tadi, yang kedua baju. Nah, baju. Nah, kemudian baju itu tidak seperti baju kita biasa. Jadi kainnya diukur dari sini dulu, diukur sampai ke biasanya sampai ke ujung kaki. Nah, kalau seandainya diukur itu 140, itu harus kita lipat 2. Jadi 140 tambah 140. Nah, karena itu tanpa dijahit kan, Bun. Nah, jadi 140 dilipat 2 berarti 240 ya. Nah, terus sudah lakukan kan begini, terlekukan gini. Nah, jadi di sini kita membuat untuk memasukkan kepala itu. Ada kepala. Dipotong gitu ya. Buka dibolongin sedikit, gitu ya. Ya, dibolongin ya, betul. Dibolongin susah. Dibolongin agak besar. Biasanya kalau yang di masyarakat itu kecil bolongannya tapi dibelah di sini. Nah, itu untuk kalau di masyarakat seperti itu. Nah, kalau mengajarkan anak-anak ada yang seperti itu, ada yang agak dibesarkan gitu. Nah, itu untuk baju itu helai kedua untuk yang perempuan. Nah, terus kemben. Nah, kemben itu diukur dari atas sini, atas dada sampai ke bawah lutut. Itu helai ketiga. Nah, kemudian helai keempat itu untuk penutup kepala. Sebab seperti itu ya, benar. Iya. Nah, untuk penutup kepala sudah 4 helai. Kemudian helai kelima adalah untuk sebagai celana atau bahasa pakaian dalamnya ya. Gitu, seperti itu. Nah, kalau untuk laki-laki pembalut luar, terus sarungnya atau kembennya, kemudian untuk penutup kepala. Nah, tapi biasanya kalau di masyarakat juga dikasih pakai dalamnya seperti itu. Nah, kalau di masyarakat biasanya tuh kain umrohnya, yang ketika dia umroh itu kan kain ihramnya yang dipakai untuk untuk kain kafannya, pengganti kafan, iya, seperti itu ya. Seperti itu. Nah, sudah itu tadi, sudah paham mereka. Nah, untuk ikatannya itu, Bun, jangan lupa untuk ikatannya kita ambil dari kain itu juga dari pinggir. Digunting sepanjangan
kain yang mana yang kita ambil. Nah, dari pinggir. Jadi pinggir kiri, pinggir kanan. Oh, Nah, seperti itu itu. kan iya. Nah, kain mori itu kan cuma 1,15 tuh. 1,15. Terus kita mintakan mereka untuk menjahitnya. Menjahit itu bukan seperti jahit kita yang jahit baju biasa yang permanen itu enggak, cuman jahit, kalau bahasa kita di sini namanya dijelujur aja, tidak boleh dijahit, boleh dijahit permanen, hanya jelujur yang gini-gini aja. Ya. Supaya apa? Karena kan tubuh kita besar, kalau hanya satu helai didampingkan begini nanti bisa terbuka. Nah, kalau terbuka kan nanti susah. Nah, jadi biasanya gabungkan seperti itu. Okay. Nah, jadi cuman menjahitnya itu nggak boleh yang permanen, tetapi yang jelujur aja. Memang aturannya seperti itu. Begitu, Bun. Nah, sesudah itu baru kita cara menaruhnya juga kita ajarkan. Nah, sudah itu baru kita mayitnya kita taruh di kita ajarkan untuk memandikan. Siapa yang bagian memasangkan niat dan mengucurkan air gitu ya. Ya, jur pertama, kemudian siapa yang bagian menggosok, siapa yang bagian meradu itu yang membersihkan gitu ya, Bun, ya. Iya, membersihkan kemaluan itu, kemudian yang mewudukkan. Jadi biasanya itu ada 5 orang, jadi berkelompok, 5 orang untuk memandikan, 5 orang untuk mengapani. Jadi yang mengapani ini tadi dia khususnya diajarkan menggunting, mengapan. Nah, kemudian setelah itu yang khusus laki-laki itu untuk mensolatkan. Nah, jadi ditunjuk siapa yang imamnya seperti itu. Begitu, Bun. Seperti itu. Untuk kriteria memandikan ini, Bun, ya, kurang pemahaman seperti itu. Apakah yang wajib memandikan ini keluarganya dalam artian sesama muhrimnya, misalnya harus perempuan, kemudian apakah harus satu keluarga meskipun laki-laki boleh seperti itu, ataupun suaminya juga boleh seperti itu. Karena ada ada beberapa hal yang kadang itu ini yang harus memandikan adalah keluarganya gitu. Benar. Bagaimana ketika seorang yang dalam hal ini perantauan seperti itu ya, punya tidak punya keluarga, kemudian yang ada hanya rukun kematian, apakah itu boleh seperti itu? Kemudian yang membersihkan tadi dalam hal ini ada yang pembersihan ya. Ada beberapa kali saya sering terlibat khususnya di keluarga saya sering ikut memandikan seperti itu, Bun, ketika ibu saya meninggal waktu itu kan. Kemudian ada keluarga juga, ada keluarga yang meninggal, kebetulan waktu itu ikut memandikan, tetapi pada saat memandikan itu di mana ini anaknya gitu, di mana anaknya untuk membersihkan gitu, untuk membersihkan yang privasi gitu ya, bagian-bagian harus khusus gitu. Bagaimana penjelasan Ibunda supaya kami bisa mengetahui seperti itu begitu. Dan barangkali teman-teman sahabat Mamami dimanapun Anda berada, melalui obrolan kita ini banyak belajar bagaimana sih ilmunya untuk memandikan, kemudian untuk merawat jenazah itu sendiri. Barangkali nanti bisa diterapkan untuk keluarga kita ataupun orang-orang terdekat di sekitar kita. Seperti itu, Bunda. Iya, baik, Bunda Nia. Memang untuk memandikan jenazah itu adalah kalau dia yang meninggal adalah suaminya, maka yang wajib memandikan itu adalah istrinya. Kenapa? Karena yang tahu privasinya kan istrinya, begitu ya. Nah, tetapi setelah istrinya, kemudian saudaranya. Nah, kemudian kalau itu dia yang meninggal adalah istrinya, maka yang wajib adalah suaminya dan saudaranya. Kalau dia yang meninggal itu orang tuanya, maka yang wajib memandikan adalah anak-anaknya dan saudaranya, seperti itu. Nah, tetapi karena kita di masyarakat kadang-kadang tidak ada
punya saudara tidak ada, sudah meninggal duluan, atau memang di perantauan seperti yang dikatakan Bunda Nia tadi, yang ada hanya rukun kematian. Nah, kalau adanya hanya rukun kematian, ya sudah rukun kematian saja gitu, seperti tidak masalah. Nah, karena memang biasanya rukun kematian ini adalah termasuk orang-orang yang bisa dipercaya terhadap aib-aibnya si mayit. Karena orang meninggal ini kan bermacam-macam ya Bun. Yang namanya meninggal itu yang berpisah antara jasad dan ruh itu kan sudah dikatakan di dalam Al-Quran, di hadis-hadis itu tidak apa namanya begitu dahsyat gitu, tidak bisa dibayangkan dan tidak bisa diceritakan sebenarnya begitu dahsyatnya, begitu sakitnya, sehingga mayit ini kadang-kadang tidak lagi tidak bisa menahan, sehingga kadang-kadang ada yang matanya terbelalak saking sakitnya, ada yang mulutnya ternganga, dan bahkan kadang-kadang sampai keluar kotoran begitu. Nah, jangankan sakaratul maut ya, terpisahnya antara jasad dan roh. Orang yang melahirkan aja kan saking sakitnya tuh kadang-kadang bisa nggak sadar keluar air kecil, keluar air besar begitu, apalagi perpisahnya jasad dan roh. Nah, kemudian kadang-kadang, orang yang meninggal ini kan tidak semuanya, ada yang sakit lama, kemudian ada yang meninggalnya dadakan seperti itu. Nah, ketika dia sakit, otomatis kadang-kadang sakitnya tuh macam-macam penyakit orang kan Bun. Nah, jadi sehingga mengeluarkan berbagai macam dari dalam tubuhnya seperti itu, baik yang hal-hal yang busuk, yang macam-macam seperti itu. Nah, kadang-kadang orang kan kalau orang sembarangan kan pasti jijik ya. Nah, jadi makanya itu diharapkan oleh agama itu yang orang yang terdekat lah yang tidak jijik, dan kenapa termasuk juga mengenang jasa-jasa beliau juga gitu terhadap kita. Jadi ketika kita mengenang jasanya, otomatis semua yang busuk-busuk, yang jelek-jelek yang dari beliau itu kita hilangkan dulu dari perasaan kita. Nah, gitu, seperti itu Bun. Nah, jadi kalau memang hanya adanya rukun kematian, ya rukun kematian aja, atau si anak-anak ini tidak punya kemampuan atau tidak punya pengetahuan untuk merawat jenazahnya, boleh gitu. Tapi biasanya itu kebanyakan memang nggak bisa kan Bun, nggak bisa kan memandikan jenazah, tapi biasanya didampingi oleh rukun kematian. Tetap keluarga itu harus ada yang dalam hal yang menangani hal yang privasi tadi seperti itu. Tetapi kalau seandainya saudara juga nggak ada, tidak apa-apa ditangani oleh rukun kematian semuanya begitu Bun. Tapi kalau ada ya lebih baik, alangkah lebih baiknya saudara-saudaranya atau istrinya atau suaminya seperti itu. Begitu Bun. Terima kasih penjelasannya. Ini sangat bermanfaat sekali untuk kita semua, untuk sahabat belajar dimanapun Anda berada. Kita bisa mengambil ilmu-ilmu yang ada di buku ini yang sudah disajikan oleh Bunda Wahidah ini. Nah, dalam pada bab pertama ini Bunda Wahidah juga menyinggung soal bagaimana menjalin sebuah kewajiban terhadap sesama muslim ini, diantaranya adalah menengok orang sakit, kemudian bagaimana pendampingan menjelang sakaratul maut. Nah, di sini juga dijelaskan beberapa tahapan-tahapan yang nantinya bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan kita. Barangkali kita menjumpai orang tua, kemudian saudara yang sedang sakit seperti itu Bunda ya. Yang pertama ini ketika menjelang sakaratul maut begitu. Yang pertama menidur miringkan, kemudian disunahkan mengajari ataupun mentalkin. Nah, ini semuanya dibahas tuntas di dalam buku ini. Nah, bagaimana apakah teman-teman berniat untuk memiliki buku ini? Saya kira ini adalah wajib bagi semua manusia, khususnya yang muslim ya, begitu Bunda. Barangkali rekan-rekan yang ada di Mama Mia Channel ini ingin memiliki buku ini, bagaimana prosedurnya Bunda? Oh ya Bunda Nia, terima kasih. Untuk kali ini saya memberikan door prize untuk teman-teman yang ingin memiliki buku ini.
apa namanya, yang komen terbaik, 3 terbaik, akan saya beri hadiah buku ini. Silahkan nanti hubungi Bunda Mia. Jadi silahkan tulis namanya, dari mana asalnya, kemudian kalau bisa mengajar di mana gitu. Nah, jadi silahkan nanti ketik di bawah ya Bunda Mia. Ya, baik. Ketik. Terima kasih Bunda Wahidah. Nah, sahabat Mama Mia dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini, pada perbincangan tentang buku perawatan jenazah karya Ibu Wahidah ini diberikan 3 buku gratis, artinya 3 buku untuk rekan-rekan sahabat Mama Mia dimanapun Anda berada yang menyimak tayangan ini dan ingin memiliki buku ini. Cukup tuliskan nama, kemudian alamat, tempat tinggal Anda, dan alasan mengapa Anda ingin memiliki buku ini. Dan ini sudah tersedia 3 buku secara gratis. Plus prosedurnya adalah kalian tulis nama, kemudian asal ataupun daerah asal kalian, kemudian alasan kalian ingin memiliki buku ini, dan semuanya akan dicatat ya, akan kita seleksi bagaimana 3 alasan terbaik nanti akan mendapatkan buku yang sangat luar biasa ini sebagai bekal untuk nanti di masa yang akan datang. Kita tidak tahu ya Bunda ya, semua kita akan mengalami sebuah kematian, dan harapannya dengan memiliki buku ini kita bisa mempersiapkan diri, baik untuk diri kita pribadi maupun untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih Ibu Wahidah yang sudah memberikan door prize-nya hari ini ataupun giveaway langsung ya dari penulisnya langsung, dan tentunya nanti sahabat Mama Mia dimanapun Anda berada mendapatkan tanda tangan langsung dari penulisnya, dari Ibu Wahidah. Semoga ilmunya nanti bermanfaat ya Bunda ya, semakin banyak dibaca orang, maka semakin bertambah ilmu dan pahala dari Ibu Wahidah ini. Selebihnya bagi kalian yang ingin memiliki buku ini, bisa pesan di link Instagram yang akan saya sertakan di bawah ini. Kemudian sebagai mahar ya Bunda ya, buku ini berapa Bunda? Sekitar 60-an, kalau sama ongkirnya. Baik, sudah sama ongkir. 60.000 di luar Pulau Kalimantan belum termasuk ongkir ya teman-teman, tetapi baik rekan-rekan yang ada di Tanah Bumbu, kalian bisa memiliki buku panduan perawatan jenazah ini dengan bandrol 60.000 free ongkir. Kalian nanti akan dikirimkan sesuai dengan alamatnya. Dan barangkali mungkin ada karya lagi yang akan diterbitkan nanti Bunda Wahidah. Insya Allah ada Bunda, yang sudah saya obrolkan sama Bunda Mia itu, Insya Allah tunggu aja. Nanti kita siap. Ya? Iya. Yang jelas, Insya Allah tentang yang aplikatif, semuanya semua aplikatif Bun, karena agama ini semuanya aplikatif. Yang pertama itu tentang panduan pernikahan, karena memang itu ada di pelajaran kita juga. Kemudian panduan dakwah dan khutbah, tablik dan dakwah. Memang itu juga pelajaran di SMA juga. Nah, jadi yang Insya Allah ada 3 ini yang mau kita Bukan seperti itu ya. Karena berhubungan dengan sekolah juga kan, yang berhubungan sekolah dan berhubungan dengan masyarakat seperti itu. Mohon doanya juga. Baik Ibu Bunda. Baiklah rekan-rekan sahabat Mama Mia dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali obrolan yang menarik tentang perawatan jenazah. Bicara kematian adalah sesuatu yang menjadi PR kita bersama, apakah kita sudah mempersiapkan diri untuk kematian kita ataupun bahkan kita belum menyadari bahwa kita ini belum mempersiapkan apa-apa untuk kematian kita. Di sini sangat menarik sekali, tadi beberapa sudah dijelaskan oleh Ibunda Wahidah tentang bagaimana tata cara perawatan jenazah, mulai dari memandikan, kemudian menyolatkan, kemudian mengkafani. Nah, sekarang di bagian menguburkan begitu ya Bunda ya, pada bab 5 ini tentang menguburkan jenazah. Bagian bab 5 ini sebenarnya banyak sekali hal-hal yang berkecamuk di dalam pikiran. Nah, itu tentang menguburkan jenazah. Nah, bagaimana menurut Ibunda ini? Di masyarakat sering terjadi seseorang yang meninggal gitu ya Bunda ya, yang meninggal, apakah itu wajib segera dikuburkan atau menunggu dalam hal ini adalah sanak saudara ataupun anak-anaknya yang barangkali jauh seperti itu Bun. Biasanya ini karena anaknya belum datang,
kita tunggu saja anaknya, kasihan gitu. Karena pengen melihat barangkali wajah ibunda, wajah ayahandanya yang terakhir kali begitu. Mana pandangan Islam terhadap ini? Apakah jenazah yang sudah bersih dalam hari ini sudah dimandikan, kemudian sudah disolatkan ini wajib dikuburkan segera, atau kita atau ada keringanan untuk menunggu sanak famili yang barangkali masih di perjalanan? Seperti itu, Bunda. Baik, Bunda Mia, terima kasih. Nah, untuk masalah menyegerakan mengubur ini adalah kita kembali ke bab 1 dulu ya, karena ada kaitannya antara bab 1 dengan bab 5 dan 6 itu. Nah, baik, itu hadis Nabi mengatakan hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 5. Nah, kalau yang 4 tadi itu adalah hak orang hidup, hak muslim yang hidup terhadap muslim yang sudah meninggal 4. Tapi sekarang hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Nah, itu ada 5. Yang pertama menjawab salamnya. Nah, ketika dia mengucapkan salam wajib kita jawab. Kemudian menjenguk bila sakit. Jadi bila saudara kita sama muslim itu sakit, masih terjangkau tempat dan waktunya, maka kita tengok dia. Kenapa? Besar pahalanya kita menengok orang sakit itu, Bun. Nah, itu hadis yang direwatkan oleh Muslim itu, barang siapa yang menjenguk orang yang sedang sakit, dia senantiasa berada pada kurfah, atau kurfah itu kebun di sorga. Nah, jadi gimana pun menghayalkan sorga aja kita pernah, ternyata ketika kita menengok saudara kita yang sakit tadi, kita itu seperti berada diletakkan di kebun di sorga, Bun. Nah, jadi hingga dia kembali ke rumahnya, sampai kita kembali ke rumahnya, seperti itu. Karena menjenguk orang yang sakit itu merupakan salah satu hak muslim terhadap muslim lainnya. Nah, kemudian mengantar jenazahnya. Nah, jadi mengubur ini tadi adalah hak muslim juga terhadap kita. Jadi kewajiban kita mengantarkan jenazahnya ke liang lahat, seperti itu. Mengantar jenazahnya, kemudian mengabulkan undangannya. Jadi apabila kita diundang, umpamanya ada kayak tasmiyah, pengantenan, dan hajat-hajat lainnya itu, maka wajib, seandainya terjangkau tempat dan waktunya, maka wajib kita datangi. Seperti itu. Nah, kemudian mendoakan apabila bersin. Jadi bila dia bersin, tapi yang didoakan ini yang mengucapkan alhamdulillah. Iya. Kalau cuma terus dia nggak ngucapin apa-apa, ya nggak wajib kita doakan. Nah, tapi kebanyakan kita itu orang yang bersin, kita yang ngucapin alhamdulillah biasanya. Nah, kenapa? Karena sering kita mengingatkan kan. Nah, aja yang bersin nggak ngucapin alhamdulillah, yang ngucapin alhamdulillah itu kita yang mendengarkan malah. Padahal yang wajib itu adalah yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah, kita yang mendengarkan itu mendoakan yarhamu kallah kalau laki-laki, yarhamukillah untuk perempuan, seperti itu. Nah, jadi untuk kembali terusannya ini tadi, urutannya mengantar jenazah ke pemakaman tadi itu udah termasuk kewajiban kita sebagai seorang muslim, ya, Bun. Nah, apakah kita harus sesegera mungkin untuk memakamkan jenazah? Nah, memang seperti itu dianjurkan oleh Islam itu, apabila ada orang meninggal maka segeralah dilakukan perawatannya dan segeralah dimakamkan. Kenapa? Karena orang yang beriman itu, Bun, ketika dia meninggal dia itu ingin segera berjumpa dengan Tuhannya. Nah, karena bagi orang yang bagi orang yang beriman, dunia itu seperti dunia itu seperti neraka gitu. Nah, jadi dia ingin sekali, makanya kan ada kata-kata orang itu dunia itu kejam gitu. Nah, itu bagi orang yang tahu seperti itu. Jadi apabila dia meninggal, maka dia itu ingin segera secara pulang, seperti itu. Tetapi bagi orang yang munafik, orang yang pendosa, dia itu takut kalau buru-buru dimakamkan. Kenapa? Karena siksa-siksa itu menunggu di kubur itu, gitu. Tetapi kalau bagi orang yang beriman, orang yang soleh, dia akan pengen sesegera mungkin masuk ke alam kubur atau alam barzah. Kenapa? Karena nikmat-nikmatnya
di alam barzah itu sudah menunggu seperti itu, Bun. Kenapa saya katakan alam barzah? Karena ketika dunia belum kiamat, kita belum bisa masuk ke surga, masih berada di alam barzah seperti itu ya. Alam barzah atau alam kubur. Jadi semua alam kubur atau alam barzah itu adalah alam tempat kita menunggu dunia kiamat seperti itu. Nah, jadi apa sama alam barzah dengan alam akhirat? Hampir mirip. Nah, jadi apabila kita orang yang beriman, maka sudah terasa di alam barzah itu kenikmatan-kenikmatan itu sudah mulai dirasakan. Kalau kita orang yang dosanya banyak, belum sempat bertaubat, maka juga terasa juga di situ siksa-siksanya itu sudah semua terasa. Nah, jadi bagi orang yang beriman, dia pengen cepat-cepat menikmati kenikmatan alam barzah. Kemudian bagi orang yang orang yang musyrik atau munafik dan lain sebagainya, pendosa itu, dia pengen lambat-lambat dikuburkan. Kenapa? Karena itu siksa-siksanya sudah mulai menunggu di situ gitu. Jadi sejak dikuburkan, satu langkah orang yang menguburkan itu kembali dari kubur itu, satu langkah juga malaikat mungkar dan nangkir itu akan datang untuk menanyai seperti itu. Nah, jadi itu Bunda. Kalau darurat memang harus menunggu anaknya, boleh saja. Tetapi alangkah baiknya itu disegerakan untuk mengubur. Kenapa? Seandainya dia sudah dibersihkan, terus menunggu sampai 1 hari 1 malam, maka nanti ketika orang sudah meninggal itu macam-macam nanti keluar dari tubuhnya kan. Ada juga bisa berupa dari hidung, dari telinga, dari kemaluan dan lain sebagainya. Nanti membuat dia itu tidak menjadi bersih dan mungkin nanti bau-bau macam-macam kan bisa keluar juga. Nah, itu yang dikhawatirkan sehingga secepatnya bisa dimakamkan. Begitu Bunda Mia, kurang lebihnya jawabannya seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bunda. Menarik sekali ya bagaimana kewajiban kita untuk segera mengantarkan begitu ya Bunda ya. Lebih baik disegerakan seperti itu. Pada bab 6 ini juga Ibunda menjelaskan tentang takziah dan ziarah kubur. Nah, ini ada perbedaan. Tentunya ada perbedaan ya Bunda ya. Apa sih yang dimaksud dengan takziah, kemudian apa yang dimaksud dengan ziarah. Nah, takziah di sini dikatakan bahwa takziah merupakan artinya sabar, seperti itu. Sabar, kemudian tujuannya untuk menghibur. Dalam hal ini adalah bagaimana Ibu bisa menjelaskan apa sih yang sebenarnya takziah dan bagaimana kewajiban kita sebagai masyarakat untuk menjenguk barangkali ya orang yang sedang kematian, keluarganya, dan hal-hal apa saja yang nantinya kita berikan kepada orang yang ditinggal barangkali dalam ditinggal kematiannya oleh keluarga seperti itu. Bisa dijelaskan barangkali Ibunda. Baik Bunda Mia, takziah itu adalah mengunjungi kerabat yang ditinggal meninggal gitu ya. Nah, fungsinya apa? Pertama untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan supaya sabar, terhibur begitu. Nah, kemudian berikutnya adalah untuk penghormatan kita kepada si mayit atau yang meninggal. Nah, jadi itu takziah hari pertama gitu Bun. Nah, jadi takziah itu dianjurkan sampai hari ketiga aja Bun. Nah, selanjutnya bisa menjadi haram. Kenapa? Karena ketika orang sudah meninggal itu kan keluarganya sudah mulai reda kesedihannya, ketika kita datang sudah hari keberapa, ke-7 atau sekian kalinya, nah kita bercerita tentang si mayit, maka nanti bangkit lagi kesedihannya itu. Nah, itu bisa menjadi haram gitu. Kenapa? Karena bisa membangkitkan rasa kesedihannya si keluarga korban gitu, keluarga si mayit seperti itu. Begitu Bun. Di sini juga disinggung bahwa ada adab-adab seorang apabila takziah ya Bun ya. Salah satunya adalah mengingatkan kepada keluarganya tentang utang piutang. Nah, ini seringkali ketika kita keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kita kemudian meninggal seperti itu. Nah, tentu saja ada beberapa hal yang
belum tuntas gitu ya, seperti halnya utang piutang seperti itu ya Bunda. Nah ini bagaimana sih cara menyikapi ketika seseorang, keluarga atau sahabat yang barangkali punya hutang tetapi keluarganya tidak tahu seperti itu. Nah ini apa hal-hal apa yang bisa diberikan pemahaman seperti itu Bunda, sehingga si mayit ini ya tidak terbebani dengan hutang piutang. Nah, mungkin ada solusi yang bisa diberikan seperti itu, Bunda. Nah, memang masalah seperti itu kadang-kadang tergantung kepada keluarga yang meninggal, Bun. Biasanya ada juga yang karena kesedihannya dia terlupakan hal yang tersebut. Tapi ada juga kalau yang itu dulu yang diingat, itu masalah tanggung jawab orang tua saya. Nah, bahkan apalagi kalau pedagang gitu ya. Nah, utang orang tuanya itu juga diperhatikan. Kemudian utang piutang ya. Utang piutang itu kan orang yang berhutang dan dia yang berhutang. Nah, itu semua diperhatikan seperti itu. Nah, bahkan kalau ingin membagikan, seandainya si mayit ini yang meninggal ini punya warisan itu tidak boleh dibagikan terlebih dahulu sebelum memperhatikan yang pertama adalah hutang dulu. Kemudian biaya-biaya perawatan jenazah atau biaya ketika dia sakit kalau memang dia sakit. Nah, kemudian wasiat. Apakah beliau itu punya wasiat yang tertulis atau secara lisan, itu ditanya kepada siapa saja. Nah, baru dari situ baru warisannya dibagikan. Kenapa seperti itu? Karena siapa tahu wasiatnya ini tadi kan dia berwasiat begini, itu nanti dari uangku nanti silahkan diberi kepada pesantren pamannya berapa, pamannya 50 juta. Kemudian diberi ke panti asuhan pamannya berapa, 25 juta. Nah, itu kan diambil dari harta warisan tadi. Nah, kemudian hutangnya itu juga. Kalau yang tersebut disebutin sama si mayit ini tadi sebelum meninggal itu cuma wasiat, tapi hutangnya harus diperhatikan juga untuk ahli warisnya itu. Nah, kita pun sebagai saudara atau teman atau kerabat itu perlu mengingatkan, perhatikan gitu. Soalnya apalagi kalau harta yang ditinggalkan banyak, maka perhatikanlah. Yang pertama adalah hutang, yang kedua adalah wasiat, yang ketiga adalah biaya perawatan jenazah. Keluarkan itu semua, sisanya baru boleh dibagikan menjadi harta warisan. Seperti itu. Alhamdulillah kita mendapatkan pencerahan dari buku yang sangat luar biasa ini yang sudah ditulis oleh Ibu Wahidah. Tidak hanya berbicara tentang perawatan jenazah saja, tetapi ada hal-hal lain yang perlu diketahui, perlu dipelajari untuk kita semua yang nantinya bisa meringankan si mayat ya Bunda ya, yang meringankan orang yang sudah meninggal. Salah satunya adalah apabila mempunyai hutang segera dilunasi sebelum harta ataupun hak waris itu nanti dibagikan ke kerabatnya. Baik, yang berikutnya ini tentang ziarah kubur ya Bunda. Artinya adalah mengunjungi kubur atau tempat pemakaman. Seberapa besar kewajiban kita dalam mengunjungi sebuah pemakaman ataupun ziarah kubur ini Bunda? Dan apa manfaat yang bisa didapatkan dari ziarah kubur ini untuk kita pribadi sebagai manusia yang nantinya akan menyusul seperti itu Bunda? Baik Bunda Mia, ziarah kubur itu pertama adalah bakti kita kepada orang tua. Seandainya yang meninggal ini orang tua kita. Nah, ketika masih hidup, orang tua kita kan bisa kita temui, kita kunjungi. Nah, ketika dia sudah meninggal, kita kunjungi adalah makamnya. Nah, jadi berbaktinya tuh ke kuburannya selain mendoakan. Nah, jadi kita datang ke makamnya itu pun tidak hanya sekedar datang begitu saja, tetapi ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mendoakan. Yang kedua adalah membersihkan makamnya. Jangan sampai makam orang tua kita atau saudara kita nggak tahu di mana makamnya nih, dulunya di sini gitu. Yeah. Itu yang perlu kita
diperhatikan seperti itu. Nah, itu juga termasuk bukti bakti kita kepada orang tua kita. Nah, karena dulu sering ada pertanyaan, bagaimana cara saya berbakti kepada orang tua saya ketika dia sudah meninggal gitu. Nah, baktinya seperti itu. Yang pertama adalah kalau bisa dikunjungi makamnya, ya kunjungi makamnya, berdoa di sana, bacakan surah Yasin, bacakan surah Tabarak, bacakan doa doa arwah, doa haul. Nah, kemudian walaupun di rumah juga kita berdoa, tapi beda kan kita berdoa di rumah dengan doa yang kita lakukan di makamnya. Kenapa? Karena kita melihat langsung, oh ini makamnya, bersih nggak ini dari rumput-rumput, apa masih ada nggak nisannya, apa masih ada nggak baturnya gitu. Jangan-jangan baturnya sudah hilang kemana gitu kan, yang namanya alam kan, seperti itu. Karena tidak jarang orang kadang mau berkunjung ke makam orang tuanya nggak tahu di mana. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu termasuk bakti kepada orang tua. Kalau memang orang tua, kalau saudara ya artinya penghormatan kepada saudara. Seperti itu. Ziarah kubur itu juga sebagai pengingat. Karena kita kadang-kadang lupa gitu loh, bahwa kita itu akan kembali ke sana gitu. Nah, ketika kita ziarah kubur, maka kita akan ingat, oh ya nanti saya akan kembali ke sini. Di sinilah saya berada gitu kan. Gitu. Karena orang yang dalam hadis Nabi itu mengatakan, orang yang paling cerdas itu adalah orang yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkan untuk kematian. Itu yang paling cerdas. Seperti itu hadisnya Nabi itu, bukan kata-kata ulama dan kata saya, tetapi adalah hadis Nabi yang mengatakan seperti itu. Adalah orang yang paling cerdas, adalah orang yang sering mengingat kematian dan mempersiapkan akan kematian. Nah, jadi diantaranya supaya kita ingat itu adalah kita berziarah ke makam tadi. Jadi supaya kita ingat seperti itu, benar-benar kurang lebihnya begitu. Baik, Ibunda, terima kasih banyak atas ilmu hari ini, obrolan tentang buku perawatan jenazah yang isinya tidak hanya tentang perawatan jenazah, tetapi bagaimana hal-hal di luar kewajiban kita sebagai seorang muslim, kemudian sebagai anak untuk menziarahi ataupun tetap merawat ataupun kewajiban bakti kita kepada orang tua tidak hanya pada saat kita sedang kita masih hidup, tetapi lebih dari itu ketika orang tua kita sudah meninggal, ada beberapa hal yang nantinya bisa diberikan sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua. Baiklah Ibunda, terima kasih atas kesempatannya hari ini sudah hadir di Mama Mia Channel. Dan bagi kalian sahabat Mama Mia dimanapun Anda berada, khususnya yang ada di Tanah Bumbu, kalian bisa membaca buku perawatan jenazah ini yang ada di Perpustakaan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, mengingat buku ini merupakan salah satu buku yang diagendakan Dinas Perpustakaan Daerah Tanah Bumbu yang sudah dibeli. Ada 5 eksemplar ya Bunda ya rasanya ya. Iya. Ada 5 eksemplar yang sudah ada di Perpustakaan Tanah Bumbu. Kalian bisa meminjam dan membacanya. Barangkali Anda yang ingin memiliki buku ini, kalian juga bisa order melalui link Instagram yang akan saya sertakan di bawah ini, yang nantinya kalian bisa berkomunikasi langsung dengan Ibu Wahidah ataupun penulisnya. Dan bagi kalian yang di luar Pulau Kalimantan ataupun di luar Tanah Bumbu, kalian bisa memiliki buku ini dengan nominal Rp60.000, belum termasuk harapan Ibunda ya, harapan Ibunda terhadap kontribusi buku ini untuk masyarakat, untuk siswa, barangkali ada pesan-pesan yang ingin disampaikan, silahkan Ibunda. Ya, terima kasih Bunda Mia. Harapan saya semoga semoga buku ini bermanfaat baik untuk pribadi diri saya sendiri, untuk siswa-siswa saya, kemudian untuk masyarakat pada umumnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Walaupun buku ini sepertinya sederhana, tetapi alangkah sangat bermanfaatnya buku ini gitu. Nah, sebagai panduan dalam perawatan jenazah. Dan mungkin seandainya ada beberapa sekolah atau masyarakat yang ingin mengundang kita untuk memberikan praktek perawatan jenazah, kita juga bersedia membantu, berbagi pengalaman gitu, seperti itu, berbagi pengalaman untuk perawatan jenazah. Insya Allah
di tempat kita alat-alatnya lengkap saja gitu, alat-alat prakteknya seperti itu. Begitu Bunda Mia? Bisa diundang ya Ibunda ya, bisa barangkali. Ya boleh, ya, boleh Bunda. Boleh langsung saya boleh melewati Bunda Mia atau Bunda Mia channel gitu ya, boleh. Baik. Nah ini tambahan ya untuk teman-teman sahabat literasi khususnya yang ada di Tanah Bumbu, bisa mengundang Ibu Wahidah ini dalam hal kayak semacam pelatihan seperti itu Bunda ya. Iya. Bunda Ibu Wahidah nanti barangkali ada praktik untuk PAI khususnya pendidikan agama Islam, untuk praktik perawatan jenazah seperti itu ya Bunda ya. Ibunda Wahidah bersiap ataupun bersedia untuk dipanggil, dan tentunya ini merupakan sebuah kehormatan untuk Mama Mia Channel, karena di sini banyak sekali hal-hal yang ditawarkan beliau. Dalam hal ini adalah memberikan ilmu yang bermanfaat, tidak hanya buku secara gratis, tetapi tenaga pun akan diberikan Ibu Wahidah untuk sahabat dimanapun Anda berada, khususnya di Tanah Bumbu ya. Terima kasih Ibu Wahidah yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan nanti kami semua menunggu karya Ibu Wahidah berikutnya masih seputar buku agama ya, yang aplikatif, yang dimanfaatkan tidak hanya untuk siswa tetapi untuk masyarakat secara luas. Rekan-rekan sahabat Mama Mia dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kami. Mudah-mudahan obrolan yang kita hadirkan hari ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk rekan-rekan sahabat Mama Mia dimanapun Anda berada, dan mudah-mudahan ilmu yang sudah diberikan oleh Ibu Wahidah melalui Mama Mia Channel ini, melalui bukunya, bisa menjadi ladang pahala di akhir hidup kita nanti. Amin. Terima kasih Ibu Wahidah, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan terus berkarya.